Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Nugraha Putri Azwar. Topik kali ini saya akan membahas sumber pendanaan dari PT Garuda Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penerbangan nasional yang meramaikan bisnis layanan jasa transportasi udara. Kita simak yuk hasil analisis saya mengenai sumber pendanaan Garuda Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan Garuda Indonesia yang telah saya rangkum selama 5 tahun terakhir, seperti yang bisa dilihat, bahwa sumber pembiayaan perusahaan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Pembiayaan internal berasal dari laba ditahan, sedangkan pembiayaan eksternal berasal dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal saham. Dari tabel tersebut juga dapat kita lihat bahwa PT Garuda Indonesia mengandalkan pembiayaan eksternal dalam bentuk utang jangka pendek dan utang jangka panjang, serta pembiayaan melalui penerbitan saham. Namun selama 5 tahun terakhir, utang jangka pendek Garuda Indonesia terus menurun. Pada tahun 2020, pembiayaan dari utang jangka pendek turun sebesar 20,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pembiayaan melalui utang jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 1,3%. Kebijakan pembiayaan modal PT Garuda Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Garuda Indonesia mengambil pendekatan yang hati-hati dalam mengelola hutangnya dengan memperhatikan proporsi antara pembiayaan internal dan pembiayaan eksternal. Garuda Indonesia memiliki kebijakan untuk tidak melebihi rasio utang terhadap ekuitasnya atau debt to equity ratio lebih dari 1,5 kali. Pada akhir tahun 2020, rasio tersebut berada pada level yang sehat, yaitu sebesar 1,01 kali. Selain itu, Garuda Indonesia juga mengambil kebijakan untuk mengelola arus kas dengan baik, termasuk dalam hal pengelolaan hutang dan pembayaran bunga. Perusahaan juga mempertahankan tingkat kepercayaan kreditur dengan membayar hutangnya tepat waktu dan memperkuat struktur keuangan dengan memperoleh pembiayaan. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Desiana Dewi pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia mengalami kenaikan kinerja keuangan setelah menerapkan kebijakan pembiayaan modal yang lebih baik dengan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan modal yang tepat dapat membantu perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri penerbangan. Tentunya masih banyak penelitian terdahulu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, namun secara umum hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan modal PT Garuda Indonesia telah mengalami perbaikan meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan mengurangi resiko kegagalan bisnis. Ada beberapa dampak positif dan negatif terhadap jenis-jenis pembiayaan yang digunakan oleh PT Garuda Indonesia. Pertama, dari pembiayaan internal, yaitu pembiayaan internal dari laba ditahan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena tidak ada bunga atau biaya tambahan yang harus dibayarkan. Perusahaan memiliki kendali penuh atas pembiayaan internal dan tidak bergantung pada pihak eksternal. Nah, itu ada dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu jumlah pembiayaan internal terbatas dan tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan yang besar. Menggunakan pembiayaan internal berarti mengurangi laba yang dapat dibagikan kepada pemegang-pemegang saham. Lalu selanjutnya adalah dampak positif dari pembiayaan eksternal yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, yaitu melalui utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang memberikan akses ke sumber dana yang lebih besar yang dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan. Kemudian ada juga penerbitan saham yang dapat meningkatkan modal perusahaan dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi pemegang saham. Sedangkan dampak negatif daripada pembiayaan eksternal dalam bentuk utang jangka pendek dan utang jangka panjang adalah memiliki resiko yang lebih tinggi karena bunga dan biaya harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan bergantung pada kreditor atau investor yang memberikan pembiayaan eksternal. Namun, seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir, PT Garuda Indonesia mengalami krisis keuangan yang cukup besar akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor penerbangan secara global. Pada tahun 2020, Garuda Indonesia mengalami kerugian bersih sebesar 28,47 triliun, di mana angka tersebut merupakan kerugian terbesar dalam sejarah perusahaan. Hal ini yang selanjutnya menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya dan menimbulkan keraguan tentang kebijakan keuangan perusahaan. Baik, sekian analisis video yang saya buat untuk memenuhi tugas manajemen keuangan 2 terkait analisis sumber pembiayaan dari PT Garuda Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.